lagi bersama saya Nur Saitri. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita kedatangan salah satu perawat yang bekerja di bidang konservasi. Nah jadi beliau ini salah satu tim medis yang bekerja di hutan, ya kan? Bagi teman-teman yang penasaran apa saja sih kegiatan beliau selama di hutan, mungkin kita bisa langsung aja ya berkenalan ke beliau. Oke Bang, mungkin bisa langsung aja berkenalan. Oke, terima kasih pada Nur Saitri yang telah memberikan saya kesempatan atau mengundang saya ke sini untuk diwawancarai terkait kegiatan tim medis dalam kegiatan konservasi atau pemasangan kamera trap. Nama saya Rahmat Mertua Simbuan. Saya seorang perawat yang bekerja di salah satu NGO konservasi untuk pemasangan kamera trap di Sumatera Utara. Ini mau nanya. Abang ini kan kerjanya sebagai pendamping tim yang di bidang konservasi. Jadi kan ini tim pendaki. Jadi kan abang sebagian tim medisnya, ya kan. Kira-kira mengapa sih begitu pentingnya seorang perawat untuk pendakian ini? Ya, ini kan sebetulnya salah satu kegiatan yang ekstrim ya, untuk melakukan suatu kegiatan di hutan. Jadi kan kegiatan orang tuh apalagi dalam jangka waktu yang lama 150 hari itu bukan waktu yang sedikit, jadi membutuhkan logistik yang memang sangat banyak, ataupun bisa kita bilang orang itu bebannya sangat berat. Nah, selain kita berceritakan beban orang itu, sebelum dilakukan pendakian itu, jadi kita pertama di keseluruhan tim dari baik dari NGO-nya, baik dari pemasang kamera, orang guide lokalnya sama porternya itu kita diwajibkan untuk cek kesehatan dulu, cek fisiknya. Nah, kalau memang ada ditemukan masalah atau di kelainan fisiknya, itu nggak kita anjurkan untuk mengikuti, karena itu salah satu kerjanya lumayan rawan ya dibilang, karena Lumayan capek, berat ya, gitu. karena kan namanya mendaki, nggak semulus jalan yang biasa kita lewati kan gitu. Bahkan jalan lurus saja kan Bang bisa kena ombang ya kan. Apalagi pada saat mendaki. Nah, pada saat mendaki itu kan pasti kan kayak tadi ya Bang sampaikan, itu bawa logistik. Nah, kira-kira setiap pendaki itu kan pasti membawa ini apa namanya? Carrier ya. Keril. Nah, itu kira-kira dengan muatan berapa kilo? Kalau untuk kerilnya itu untuk logistik aja di luar beban pribadi masing-masing itu sekitaran 35 kilo. Oh no. Berarti 35 Jadi kilo. kemungkinan kalau udah sama barang pribadi dia bisa kita hitungkan, ada yang 40 kilo, ada yang 45 kilo Satu orang. satu orang. Jadi itu kita berjalan setiap hari. Istirahat dapat nanti sore jam 4 kita istirahat untuk menentukan titik camp. Jadi seperti itu. Itu kan tadi mungkin persiapan sebelum mendaki, pemeriksaan fisik lah ya. Nah, pada saat udah mendaki nih, penanganan apa sih kira-kira yang lebih sering lah yang dialami oleh pendaki-pendaki itu? Kalau untuk kesehatan orang tuh lebih seringnya memang yang kita tangani kelelahan, udah pasti ya kelelahan, karena namanya berjalan satu harian kan lumayan capek, menguras stamina tuh. Jadi kalau orang itu kelelahan, istilahnya ada yang drop, jadi kita kasih suplai vitamin baik dia tablet ataupun kalau memang dia udah kondisi fisiknya lemah sekali, bahkan kita melakukan injeksi
Untuk perjalanan selama misalnya dari satu hari nih kan, misalnya dari pagi nih ke sore, kira-kira perjalanannya itu berapa jauh? Kalau kita targetkan jauh perjalanan itu nggak sama setiap harinya pasti ya. Jadi Rata-rata kira-kira kalau rata-ratanya itu kita buat 2 kilo lah per hari. 2 kilo per hari. Kadang sampai 3 kilo sampai 4 kilo tergantung tekstur jalannya itu. Kalau dia jalannya memang agak rawan, banyak karam atau tanjakan, kemungkinan kita nggak bisa mencapai 3 kilo, paling maksimal 2 kilo. Jadi kalau misalnya kondisinya ini sedang hujan, apakah lanjut berjalan atau berhenti gitu buat camp? Kalau dia kondisi hujan udah pasti kita nggak berjalan, kan kita pasti perhatikan untuk kesehatan orang itu juga. Soalnya kesehatan semua tim ini lebih penting daripada untuk menyelesaikan secara cepat. Karena kan kalau terjadi apa-apa di hutan nih, untuk evakuasi turun ke kampung itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Berapa hari kira-kira? Kalau kita bilang berapa hari, Ya, tergantung tergantung kalau juga. kita udah sampai di mana. Iya. Kalau kita memang udah kita ini kan gunung. Gunung ini kan berlapis-lapis nih. Bahkan itulah kita bilang Bukit Barisan tuh. Perjalanan pulang aja kadang bisa 8 hari. Kalau misalnya nih dari posisi pasti kan tim ini kan punya apa ya namanya, camp induk gitu ya. Ya, Nah, camp mungkin yang terdekat dari camp ini ke perkampungan itu kalau jalan berapa hari kira-kira? jadi kalau dari pemukiman masyarakat itu ke titik camp induk kita itu berjalan 7 hari. Oh no! Perjalanan. Nah, itu masih ke Mindu, belum lagi ke perjalanan untuk melakukan kegiatan kan, untuk pemasangan kamera mungkin lebih jauh lagi. Ada yang 12 hari, 15 hari. Nah, itu kalau semisal terjadi salah satu insiden lah kita bilang ya, di pertengahan jalan itu, untuk evakuasi ke Kemindu itu butuh waktu yang sangat lama, sementara itu butuh pertolongan yang sangat cepat kan, untuk lebih maksimalnya gitu. Jadi pernah nggak kejadian nih kan benar-benar emergensi, mungkin ada eksiden yang terjadi yang memang betul-betul fatal lah gitu bisa dibilang kan. Ada nggak kira-kira kejadian yang kayak gitu? Untuk yang kejadian seperti itu sebetulnya ada sih 2 kejadian yang sangat fatal. Salah satunya pas lagi melakukan pendakian, memang tekstur jalannya pas lagi tanjakan sama bercampur karang. Tiba-tiba salah satu guide lokal kita itu tergelincir. Jadi kan dia tergelincir, otomatis kan ke bawah terguling ya. Jadi setelah dapat kabar salah satu guide lokal jatuh, ya otomatis medis yang ditinggal di Camp Induk, yang stay di Camp Induk itu wajib jemput bola gitu. Jadi posisinya kalau dari camp itu ke tempat si korban itu berapa jauh? Itu waktunya lumayan juga tuh, ada sekitaran, kalau nggak bawa beban tuh sekitaran 4 hari untuk jemput. Berarti posisinya nih kan mereka yang para tim-timnya ini apakah tidak didampingi secara langsung, misalnya ini satu tim ada 4 orang, misalnya 1 perawatnya atau gimana? Kalau untuk pendampingan medisnya kan tadi udah dibilang medis itu hanya ada 2 orang. Jadi dalam tim itu ada sekitar 6 tim. Masing-masing tim itu kan 8 orang. Itu pecahnya untuk pemasangan kegiatannya itu, kameranya itu Beda jalur. ya pecah di Kemindu. Makanya ada Kemindu itu camp pusat lah dibilang, pas memang di situ titik kumpul. Jadi makanya karena cuma 2 medis yang ada, 1 tinggal di Kemindu, 1 ada kita buat camp bayangan. Ada lagi nanti pemecahan jalur yang stay di situ. Nah kebetulan yang jatuh pertama ini, yang jatuh ini salah satu guide lokal memang jauh dari Kemindu dan jauh dari camp bayangan, itu yang membuat kita susah. Jadi tidak ada per tim itu medisnya, hanya 2 kontrol tim medis
2 orang mengontrol 6 tim. Jadi kan masih terbilang sangat susah juga untuk penanganan sama orang tua. Dan udah kita usulkan juga sih untuk koordinator kita. Mungkin setiap tim ada pendampingnya. Lebih gitu bagusnya itu setiap tim itu ada medisnya. Jadi apabila terjadi insiden yang seperti itu kan untuk penanganan pertamanya kan cepat kita lakukan. Setelah kejadian yang kemarin dia jatuh tergelincir. Kan setiap tim itu kan kita ada bawa alat komunikasi namanya satpon. Jadi masing-masing tim ada, masing-masing medis ada. Jadi ketua timnya itu mengkonfirmasi kepada tim medis bahwasanya salah satu gate lokalnya terjatuh. Nah, tim medis mengarahkan kepada ketua tim supaya 2 orang timnya mengantarkan ke arah camp induk dan tim medis menyusul sehingga bisa bertemu di tengah. Kan kita ngejar si korban ini lebih cepat gitu. Kalau si korban menunggu di sana sama timnya, kemungkinan kita sampainya lama. Dalam waktu mengejar dia ke sana aja kita butuh waktu 4 hari. Bawa dia pulang 4 hari kan 8 hari. Nah, makanya kita pastikan melalui satpon itu keadaannya udah seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, kita pokoknya setiap hari itu selalu ngasih kabar lah untuk perkembangan si korban sebelum kita tim medis jumpa langsung. Nah, dan sekalian juga kita arahkan, kan itu ada setiap tim itu ada member sama leader. Nah, kebetulan leader sama member ini memang sebelum kita melakukan kegiatan pendakian itu kita sudah adakan pelatihan untuk pertolongan pertama. Jadi apabila terjadi insiden seperti itu, orang itu sudah tidak cemas lagi gitu. Udah mampu untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, untuk pertolongan selanjutnya setelah kita medis jumpa sama si korban. Jadi pertolongan pertama yang diajarkan sebelum nih kegiatan ini itu apa kira-kira? Itu kemarin kita bagi ilmunya first aid namanya. First aid ya. Jadi pertolongan pertamanya itu salah satunya BHD, tapi yang kita ajarkan BHD awam. Balun bidai sama penderita hipotermi. Kan itu biasa terjadi. Cuman kalau itu kan kita fasilitasi dengan alat namanya emergency blanket. Jadi kondisinya si korban itu gimana itu Bang pada saat kita pertama kali dapat kabar nih bahwasanya apa-apanya saja mungkin yang luka atau ada fraktur atau apa gitu? Alhamdulillah pas memang kejadian insiden itu lokal yang jatuh memang terjadi benturan. Di bagian? Dia kan jatuh tergelincir pas lagi nanjak, tergelincir jatuh ke bawah dan terbentur ke batang pohon besar. Nah, walaupun dia terbentur ke pohon besar, namanya kita Indonesia tetap untung ya. Nah, kalau dia nggak terbentur ke pohon besar nih, kemungkinan dia jatuh ke jurang lebih jauh lagi, mungkin bisa nggak selamat. Nah, karena dia terbentur ke batang besar nih, jadi yang terbentur itu dadanya. Nah, setelah tim medis sampai bertemu dengan seget lokal yang korban tadi, kita lakukan palpasi. Alhamdulillah dadanya ataupun rongga dadanya tidak ada yang patah, cuman dia merasa sesak dan berat di dadanya, dan mungkin itu masih bisa trauma ya? Karena bekas benturan tadi. Nah, karena itu kan termasuk luka dalam ya, yang nggak bisa kita lihat kan gitu. Jadi kita putuskan sebagai tim medis untuk mengevakuasi si guide lokal ini ke pemukiman masyarakat ataupun ke pelayanan puskesmas terdekat, pelayanan kesehatan terdekat. Nah, di hari itu juga setelah bertemu dengan tim si korban, kita lakukan evakuasi ke pemukiman masyarakat. Tapi syukurnya alhamdulillah udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa.
Berarti kendalanya cuma trauma aja. ada trauma.